Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Seperti orang asing. Bangunlah, sudah siang, mau berapa lama lagi kau tidur? Ucap Delia sambil berusaha menggoyangkan tubuh Kaisar yang masih terlalap sambil memeluk putra mereka. Aku masih mengantuk, bisakah tidur sedikit lagi? Ucap Kaisar yang bukannya bangun, malah menarik Delia ke atas ranjang dan memeluknya dengan erat. Delia yang terkejut tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga dia memukuli dada Kaisar. Dibangunkan tidur, malah ngajak tidur lagi, ucap Delia dengan kesal. Kaisar hanya tertawa melihat istrinya yang mulai ngambek. Kau tahu, saat-saat ini sangat kurindukan selama beberapa bulan terakhir, ucap Kaisar sambil memeluk Delia dengan erat. Apakah kau merindukanku? Tanya Delia dengan gugup sambil memainkan dada suaminya. Tentu saja aku merindukanmu, suami mana yang tidak merindukan istri dan anaknya? Tanya Kaisar sambil mencubit hidung bangir sang istri. Sakit tahu, kamu selalu kayak begitu, selalu jadi kebiasaanmu, protes Delia sambil memukul dada suaminya yang selama ini selalu menjadi tempat favoritnya. Cepatlah bangun dan sarapan, aku akan mempersiapkan keperluan restoran. Kasihan para karyawan kalau tidak kubantu, ucap Delia sambil berniat untuk beranjak dari sisi suaminya. Aku kan sudah bilang, kalau kamu jadi istriku, tugasmu hanya melayaniku, ucap Kaisar tidak mau melepaskan Delia. Siapa juga yang mau jadi istrimu? Sudah lepaskan aku, banyak tugasku di restoran, ucap Delia berusaha melepaskan diri dari pelukan Kaisar, sang suami. Ayolah sayang, kita lama banget gak ketemu, aku tuh kangen banget sama kamu sayang. Aku pengen kita habiskan waktu kita bertiga saja, pinta Kaisar dengan wajah memelas. Delia tampak acuh dengan sang suami yang protes. Delia melangkahkan kakinya ke area restoran dan diikuti oleh Kaisar di belakangnya. Tampak para karyawan yang menatap mereka dengan heran. Baru kali ini, mereka melihat majikan mereka bersama seorang laki-laki. Halo semuanya, saya adalah Kaisar, suami dari majikan kalian. Ucap Kaisar langsung memperkenalkan dirinya sendiri kepada semua karyawan yang bekerja di restorannya Delia. Mereka semua tampak terkejut, tidak percaya bahwa majikannya ternyata punya seorang suami. Kenapa kalian tidak percaya kalau aku adalah suaminya? Protes Kaisar tampak tidak suka melihat keheranan di wajah mereka semua. Bukan seperti itu, selama ini kami tahunya Tuan Takeshi adalah suaminya Nyonya Delia. Jadi kami heran kalau Anda mengaku sebagai suami majikan kami, ucap salah seorang karyawan Delia. Kaisar membolakkan matanya dan langsung menatap Delia yang tampak sedang sibuk mempersiapkan keperluan untuk restorannya pagi ini. Kaisar langsung menarik tangan Delia dan membawanya ke kamar. Apa maksudnya karyawanmu berpikir bahwa Takeshi adalah suamimu? Tanya Kaisar tampak cemburu dan marah. Aku gak pernah mengatakan kalau Takeshi sebagai suamiku, hanya saja mungkin mereka yang berpikir sendiri. Karena kan selama ini hanya Takeshi yang bolak-balik ke restoran ini untuk menemuiku dan juga Deka. Ucap Delia berusaha menjelaskan kepada Kaisar. Mulai sekarang, kau harus menjelaskan kepada karyawanmu bahwa akulah suamimu, bukan Takeshi. Ucap Kaisar dengan tegas dan tanpa mau dibantah. Memang, aku sudah mengatakan bahwa aku akan setuju untuk kembali padamu. Tanya Delia menatap tajam ke arah Kaisar. Apa maksud perkataanmu? Apakah kau tidak mau kembali bersamaku? Kaisar mengguncangkan tubuh Delia karena saking kesal dan emosinya. Hentikan, sakit tahu. Kenapa sih kamu selalu seperti ini? Tidak juga mau berubah? Sengit Delia sambil menatap tajam ke arah Kaisar. Katakan padaku, apakah kau tidak mau kembali padaku? Apa itu artinya kamu lebih memilih Takeshi sebagai suami kamu? Tanya Kaisar dengan histeris. Jangan gila, sejak kapan aku mengatakan kalau Takeshi itu adalah suamiku? Dia itu adikmu, bagaimana mungkin aku menjadikan dia suamiku? Ucap Delia sambil berusaha pergi dari Kaisar. Tetapi Kaisar mengunci pintu kamar tersebut dan mengungkun Delia dalam kuasanya. Dengan ganas Kaisar mencium Delia dan melampiaskan segala kemarahan yang ada dalam hatinya. Dengan kasar dan emosi Kaisar, Delia yang kini menangis dalam pelukan Kaisar. Yang tadi seperti kesetanan saja, rasa cemburu membuat Kaisar jadi lepas kontrol. Maafkan aku, mendengar kamu tidak mau kembali kepadaku, aku sangat frustasi.
Semoga 2 kali aku menanamkan benih di rahim kamu akan jadi anak lagi. Ucap Kaisar dengan suara parau. Jangan bermimpi, aku akan langsung mencari pil kontrasepsi supaya tidak hamil anak kamu lagi. Sengit Delia dengan amarah. Aku akan lihat apakah kau berani untuk melakukannya. Ucap Kaisar dengan mata tajam melihat ke arah Delia. Delia kesulitan menelan salivanya melihat amarah di mata Kaisar sang suami. Kenapa setelah lama tidak bertemu kau masih saja egois dan suka memaksakan kehendakmu? Tanya Delia dengan terbata-bata. Kaisar mendekati Delia dan menggenggam tangannya. Kemudian dengan lembut, Kaisar menciumnya, menatap wajah sang istri dengan lekat. Apa kau tidak tahu, aku hampir gila hanya untuk mencarimu kemana-mana. Bahkan Jepang telah aku jungkir balikan hanya untuk mencarimu. Ucap Kaisar dengan menatap tajam Delia. Delia terus mundur menghindari Kaisar, yang saat ini matanya merah padam. Kau akan lihat, kalau kau berani mencoba untuk menggunakan pil kontrasepsi itu, akan kupastikan restoranmu ini rata dengan tanah. Ancam Kaisar dengan suara yang tinggi. Kau seorang laki-laki, tetapi kau hanya pintar mengancam seorang wanita. Dan kau senang sekali merusak sesuatu. Apakah begitu gaya hidupmu selama ini? Hardik Delia dengan amarah di hatinya. Aku bersikap sesuai dengan apa yang kuterima. Kalau kau menurut padaku, maka aku akan memberikan segalanya untukmu. Tapi kalau kau membangkang, akan kupastikan kau menerima harga untuk itu. Ancam Kaisar sambil mencium bibir Delia dengan lembut dan menuntut. Delia yang saat ini sedang marah dan tidak ingin melakukan sesuatu yang romantis dengan Kaisar, akhirnya Delia menendang dan menginjak kaki Kaisar, sehingga Kaisar meringis karena menahan sakit di kakinya. Ya Tuhan, apa yang kau lakukan pada suamimu, Delia? Jerit Kaisar, saking sakitnya sampai ngilu ke ulu hati. Siapa suruh kau sukanya maksa-maksa, dan kau sangat suka sekali melakukan hal-hal sesuka hatimu. Ucap Delia dengan pipi yang merah merona. Ketika Kaisar sedang sibuk mengibasi kakinya yang tadi diinjak oleh Delia, Delia pun meninggalkan kamar itu dan pergi menuju restoran untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk operasional hari itu. Gara-gara Kaisar, semua pekerjaan jadi terbengkalai begini. Kapan dia akan pergi dari rumahku? Gerutu Delia sembari bekerja. Nyonya, semua sayur yang datang ini apakah ditaruh di kulkas atau bagaimana? Tanya seorang karyawan kepada Delia. Lakukan saja seperti biasanya. Kenapa kau perlu bertanya untuk hal sekecil itu? Ucap Delia dengan nada tinggi. Gara-gara Kaisar, moodku jadi hancur begini. Padahal ini masih pagi. Akhirnya Delia memilih untuk pergi saja dari restoran dan memandikan Deka yang kebetulan bangun. Putra mama sudah bangun, bagaimana tidurnya sayang? Ucap Delia, kemudian menggendongnya dan membawanya ke kamar mandi. Kaisar hanya melihat interaksi antara istri dan putranya. Aku rela menyerahkan segalanya asalkan aku bisa bersama kalian. Ucap Kaisar dengan suara pelan, takut mengganggu konsentrasi Delia yang sedang mengurus putranya. Rupanya perasaan seorang ayah itu seperti ini ya ketika melihat putra mereka. Apakah pria itu pun merasakan kebahagiaan ketika kelahiranku? Tiba-tiba saja Kaisar mengingat tentang ayah kandungnya, yang sejak kecil telah meninggalkannya beserta ibunya demi untuk menikah dengan ibunya Takeshi. Laki-laki itu sepertinya tidak bahagia dengan kelahiranku. Oleh karena itu, dengan sangat mudahnya dia meninggalkanku dan ibuku. Kaisar dengan penuh amarah yang tergambar di wajahnya. Apa yang kau lihat? Kenapa kau tampaknya sangat emosi seperti itu? Ketika melihat kami, apakah kau benci dengan kami berdua? Tiba-tiba saja Delia sudah ada di hadapan Kaisar dan menatapnya dengan lekat. Kaisar dibuatnya kelegapan. Aku tidak marah gara-gara kalian. Aku hanya sedang mengingat masa laluku dengan ayah kandungku. Aku begitu bahagia melihat putraku. Aku sedang berpikir apakah ayahku juga bahagia dengan kelahiranku. Ucap Kaisar sambil menundukkan kepalanya. Ayahmu menyayangimu kok. Kalau dia tidak menyayangimu, dia tidak mungkin merawatku selama aku lari darimu. Dan dia juga telah memberikan nama belakang keluarganya untuk cucunya. Ucap Delia sambil menatap sendu Kaisar, yang saat ini sedang melotot ke arahnya.
Kau tidak punya hak apapun untuk bicara tentang dia. Aku dan dia tidak memiliki hubungan apapun. Dan jangan pernah sekali-kali kau mengatakan bahwa putraku adalah cucunya. Aku tidak sudi, ucap Kaisar dengan mata menyala. Delia sampai ketakutan melihatnya. Aku tidak tahu masa kecil seperti apa yang telah kau lalui bersama dengan ayahmu. Tapi yang aku tahu saat ini ayahmu dan juga saudara lelakimu, dia juga menyayangi putra kita dan dia menganggapnya sebagai cucunya. Apakah kau tidak bisa mencoba untuk berdamai dengan masa lalu? Ucap Delia sambil mendekati Kaisar yang saat ini sedang terduduk lesu di atas sofa. Setelah selesai memandikan dan juga memberikan pakaian baru untuk Deka, Delia pun mendekati Kaisar yang masih meraup wajahnya dengan kedua tangannya. Dengarkan aku, Kaisar, tidak ada kebaikan apapun di dalam sebuah dendam. Alangkah indahnya sebuah hidup apabila dipenuhi dengan cinta, kasih, dan kasih sayang. Tolong berusahalah untuk memaafkan ayahmu karena dia sudah berusaha seumur hidupnya untuk memohon maaf kepadamu dan juga ibumu yang sudah meninggal, ucap Delia sambil menggenggam tangan Kaisar. Kau tidak tahu apa-apa tentang diriku maupun dia. Kau hanyalah orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupku. Berani sekali kau berkata hal seperti itu kepadaku. Selamanya, aku dan dia tidak akan pernah ada hubungan. Aku tidak akan pernah memaafkan dia, ucap Kaisar dengan mata berapi-api. Ketika mendengar kata-kata yang telah diucapkan oleh Kaisar yang tanpa ia sadari, hati Delia merasakan sakit yang tiada terperih. Bukankah bagimu aku hanyalah orang asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu? Maka kau tidak akan keberatan bukan kalau aku menuntut perceraian darimu? Ucap Delia dengan mata berapi-api. Apa maksudmu? Bukan hal seperti itu yang aku maksud, ucap Kaisar dengan gugup. Sudahlah, lebih baik kau segera pergi dari rumahku. Tidak ada lagi hal yang perlu kita bicarakan. Kau segera saja urus tentang perceraian kita, dan kita tidak usah bertemu lagi. Layaknya orang asing yang tidak saling mengenal, ucap Delia sambil menatap tajam ke arah Kaisar. Bukan hal seperti itu yang aku maksud, dan kau harus ingat, aku tidak akan pernah menceraikanmu selamanya. Kau akan menjadi istriku. Aku tidak akan membiarkan putraku hidup tanpa seorang ayah. Cukup aku yang merasakan sakitnya hidup tanpa seorang ayah. Apa kau tahu? Ucap Kaisar sambil mengguncangkan tubuh Delia. Bersambung.